Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Amaliyah, lalu teman saya Putra Afdillah, Siti Maryam, dan Nurul Latifah. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang bertema bahasa dan agama. Untuk poin pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep bahasa agama. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu bahasa. Tentunya masih ingat kan? Ya, bahasa merupakan suatu simbol bunyi yang arbitrer yang digunakan suatu masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya yang berdasarkan dengan kebudayaan yang mereka miliki. Sedangkan agama adalah suatu keyakinan, suatu pedoman. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, apakah agama itu? Lalu beliau pun menjawab bahwa agama adalah akhlak yang baik. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia Mukti Ali menjelaskan bahwa agama adalah suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan wahyu-wahyunya yang dipercayakan kepada utusannya untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada istilah keagamaan merujuk pada 3 bidang kajian. Yang pertama, sesuatu yang ungkapan untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat metafisis terutama Tuhan. Yang kedua adalah bahasa kitab suci agama-agama terutama kitab suci Al-Quran. Yang ketiga adalah bahasa ritual keagamaan. Nah, ada 2 pendekatan dalam memahami ungkapan-ungkapan keagamaan tersebut. Yang pertama theo-oriented dan yang kedua adalah anthro-oriented. Theo-oriented menjelaskan bahwa bahasa agama adalah kalam ilahi yang diabadikan dalam kitab suci, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa agama adalah bahasa kitab suci. Sedangkan yang kedua, anthro-oriented, yaitu menjelaskan bahwa bahasa agama adalah ungkapan serta perilaku seseorang ataupun sekelompok sosial yang tidak mesti merujuk pada kitab suci. Nah, dalam pengertian lain, bahasa agama bisa saja lepas dari bahasa kitab suci dan merujuk pada keilmuan ataupun filsafat. Sehingga disinilah diperlukan ketelitian ataupun kejelian dalam melihat konteks bahasa agama tersebut dibicarakan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Putra Afdillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan yang B, yaitu adalah peran bahasa agama dalam dunia politik, dalam dunia sosial, dan juga dalam dunia ekonomi. Baiklah, yang pertama adalah peran bahasa agama dalam dunia sosial. Mencampur adukkan antara bahasa kita, bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia dengan bahasa agama atau bahasa Arab. Jadi dalam kita berdialog, berkomunikasi kepada sesama, kepada teman, kepada adik-adik kita, kepada guru atau yang lainnya, terkadang mungkin saja atau ada dari kita atau sering kita dengar, sering kita utarakan dan menggabungkan antara bahasa agama dengan bahasa Indonesia. Mungkin saja contoh yang pertama adalah kalimat anta. Kalimat anta, antum, atau terkadang berubah menjadi ente. Selanjutnya contoh yang kedua adalah khairun, artinya baik, bagus. Atau contoh yang ketiga adalah nam. Nah, mungkin saja kalimat-kalimat di atas sering kita dengar dalam berkomunikasi. Penggunaannya menggabungkan antara bahasa kita dengan bahasa Arab. Dan yang kedua adalah peran bahasa agama dalam dunia ekonomi. Kita kalau berjalan-jalan melihat sekeliling kita, mungkin tidak sedikit dari toko-toko mereka menggunakan penamaan toko mereka tidak dengan bahasa Indonesia. Ia menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi ketika dibaca merupakan kalimat Arab.
Contohnya mungkin kurnia, barokah, arizki, dan seterusnya. Nah, itu merupakan bahasa Arab yang digunakan ke bahasa Indonesia dalam bidang ekonomi. Selanjutnya yang ketiga adalah peran bahasa agama dalam dunia politik. Mungkin segelintir dari orang-orang politik menggunakan bahasa agama untuk kepentingan mereka. Entah tujuan apa, entah karena apa, mungkin ada dari mereka menggunakan dalil-dalil dalam Al-Quran untuk kepentingan mereka sebagai penguat bahwa partai mereka yang lebih benar. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 144 terdapat dalam kalimat fala nuwaliyannaka qiblatan tardoha. Mungkin dari mereka menganggap terdapat kalimat kiblat sehingga yang sesuai dengan partai politik mereka mungkin menggunakan lambang Ka'bah itu lebih kuat, sehingga partai mereka lebih kuat dengan mereka mengeluarkan dalil tersebut karena sesuai dengan bahasa agama atau dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang dialektika bahasa Al-Quran dan juga budaya Arab. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab di sana ada ungkapan-ungkapan yang metaforik dan simbolik yang sering disebut dengan majaz atau tasbih. Ada pula di dalam Al-Quran di sana juga ada majaz dan juga ada tasbih. Contoh yang pertama itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi nisa'akum harsul lakum fa'tu harsakum anasyi'tum. Di sana menjelaskan bahwasanya seorang istri itu adalah ladang bagi suaminya. Maka semua itu diserahkan kepada suaminya, mau mendatanginya kapan itu menurut kehendak dari suaminya tersebut. Nah, karena wanita sebagai tempat ketenangan dan juga kemakmuran bagi suaminya, maka diumpamakan sebagai ladang bagi suaminya. Itu. Yang kedua yaitu contohnya pada surat Al-Baqarah juga yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Yang di sana dijelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti tidak ada transaksi di sana. Begitu, la bai'. Jadi tidak ada transaksi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pada surat Al-A'raf ayat 176 yang mana menjelaskan bahwasanya nanti yang mau masuk neraka yaitu adalah orang-orang kafir yang mana tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan matanya atau juga telinganya untuk mendengarkan dan juga merasakan dan juga tidak mau memikirkan tentang kekuasaan Allah. Nah, maka karena tidak mau menggunakan itu tadi disebutkan di situ dan diberikan perumpamaan sebagai hewan ternak atau binatang ternak yang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-An'am. Mungkin cukup itu dari saya. Siti Mariam akan mempresentasikan konsep bahasa dan kekuasaan. Nah, dalam perspektif ilmu politik, kekuasaan ini diartikan sebagai setiap kemampuan, kapasitas, dan hak uang dimiliki seseorang, lembaga, dan institusi untuk mengontrol perilaku kehidupan
orang ataupun kelompok lain. Nah, di sini antara kekuasaan dengan bahasa itu sangat keterkaitan atau keterlibatan atau terlibat, sangat terlibat. Nah, bahasa dilibatkan di dalam kekuasaan serta usaha-usaha bagaimana mencapai kekuasaan. Bahasa di sini digunakan untuk mengungkapkan kekuasaan yang tidak setara. Lalu kekuasaan seringkali diungkapkan dicapai hingga dilaksanakan melalui bahasa pula. Nah, seperti dalam kekuasaan politik. Nah, dalam kekuasaan politik ini bahasa biasanya diaktualisasikan atau dituangkan ke dalam pidato, peraturan, hukum, dan lain sebagainya. Nah, hukum di sini ditulis hingga disampaikan itu pun melalui bahasa pula. Nah, selain dalam pembahasan ini, di sini ada contoh lain, misalnya seperti ada hubungan antara orang tua dengan anaknya. Nah, di sini para orang tua secara sosial dan material itu lebih berkuasa daripada anaknya. Maka yang digunakan bahasa yang digunakan oleh para orang tua itu lebih variatif, dan kemungkinan itu akan kemungkinan munculnya bentuk perintah. Nah, di sini keputusan mengenai mana yang akan dipakai itu tergantung sejauh mana hubungan sosial dengan lawan bicaranya. Nah, dari sini maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dengan bahasa itu sangat keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan dalam mencapai kekuasaan itu pun harus ada yang disampaikan. Nah, disampaikan itu harus melalui bahasa. Tanpa adanya bahasa, maka kekuasaan itu tidak dapat tercapai atau terwujud, bahkan tidak ada kekuasaan itu, tidak ada kekuasaan.